Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur, syahrus siyam, syahrul qiyam, syahru unzila fihil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Nurul Ilmi dan juga warga Albina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah berkenan mempertemukan kita meskipun lewat online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita bersama kita ikhlaskan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta umatnya hingga yaumul akhir kelak. Bapak Ibu, jamaah serta warga Albina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana amanah yang disampaikan oleh Takmir Masjid Nurul Ilmi, pada malam hari ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema Islam dalam menghadapi wabah, sebagaimana yang sudah kami share di wall online masing-masing jemaah sekalian dan warga Albina. Kalau kami ambil judul yang lebih pas lagi adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mengawali dari pertemuan online kita pada malam hari ini bahwa info aktual terkait dengan COVID-19 perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran, bukan hanya di Kabupaten Berau, Kaltim atau Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih kalau sampai saat sekarang ini. Bahkan tadi siang, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, press release Kabupaten Berau yang disampaikan oleh Bapak Bupati Berau pada hari ini 30 April 2020 untuk Kabupaten Berau yang saat ini sudah memasuki red zone atau zona merah, itu terdapat ODP 154 kasus, pasien dalam pemantauannya, kemudian PDP 62 kasus, konfirmasi 19 kasus, dan positif pada siang hari ini tadi sebagaimana rilis dari pemerintah Kabupaten Berau sebanyak 11 orang. Tentunya ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya, jemaah sekalian. Ternyata yang kita harapkan di Berau kasusnya itu 0, ternyata sudah ada mulai 1, kemudian 4, 8, dan sekarang sudah 11 orang. Dan yang sembuh ini masih 0 berdasarkan press release Bupati Berau pada hari ini tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu adalah gambaran-gambaran dari aktual yang terjadi di dunia dan di Indonesia, bahkan di negara kita, termasuk di daerah kita yang kita cintai ini. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT? Dari kasus dunia, korban terus berjatuhan yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal maupun yang terinfeksi. Jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini.
Tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di dua tanah suci tersebut. Apakah ibadah haji pada tahun ini akan terkena dampaknya? Semoga tidak. Semoga ibadah haji tahun ini bisa terlaksana sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian dampak yang lain yang disebabkan karena pandemi ini, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu, adanya the new normal habit. Ya, adanya kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaan. Ini bahasanya gimana, agak sulit gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang sebenarnya tidak biasa. Mulai dari orang tua, dewasa, anak-anak, kaum ibu, dan lain-lainnya. Apa the new normal tersebut, jemaah sekalian? Ya, kalau orang tua tentunya akan lebih banyak bagaimana mengawasi anak-anaknya, membina, mendidik. Apa ya, kalau dalam bahasa Islamnya itu tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya. Begitu juga orang-orang dewasa. Sudah mulai juga terbiasa dengan kebiasaan yang di luar dari kebiasaannya. Karena sudah banyak di rumah, ya, termasuk juga anak-anak sudah mulai bosan di rumah dan seterusnya, ya, sehingga ini menyebabkan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang nanti akan menjadi habit bagi orang tua, dewasa, anak-anak, bahkan kaum ibu sekalipun yang saat stay at home itu banyak sekali harus masak, menyediakan menu dan seterusnya, sampai-sampai tidak lagi apa ya, sudah mungkin masak apa lagi itu sudah kehilangan inspirasi lah misalnya gitu ya, mau masak apa lagi dan seterusnya. Kenapa? Sudah terlanjur sering memasak di rumah, mulai mungkin sayur bening, sayur santan, lodeh dan seterusnya. Kemudian dampak yang berikutnya adalah lifestyle, ya, perubahan gaya hidup. Belanja yang awalnya mungkin bisa dilakukan secara langsung, ketemu dengan penjual, pembeli, dan seterusnya, ini sudah mulai melirik kepada online semuanya, ya, melalui media semuanya. Kemudian anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah karena sekolah diliburkan, itu juga sudah mulai akrab dengan Zoom meeting, dengan classroom-nya, dan media-media yang lainnya. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang lainnya. Itu semuanya akan merubah kebiasaan dan gaya hidup kita karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dampak yang berikutnya adalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ini bisa jadi akan berpengaruh atau dampaknya nanti adanya mantap, manset, mantan. Apa itu mantap? Makan tabungan. Ya, kalau ada yang punya tabungan akan memakan tabungan yang ada. Kalau tidak punya tabungan tetapi punya aset, ya manset akhirnya. Makan aset. Tidak ada tabungan, tidak ada duit, tapi punya tanah, dijual. Nah, ini yang tuan-tuan tanah masih punya cadangan, ya. Ini yang na'udzubillah adalah mantan makan angin. Ya, makan angin. Tabungan tidak ada, uang tidak ada, aset tidak ada. Ya, na'udzubillah, semoga ini tidak terjadi bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kemudian dampak berikutnya, jemaah sekalian Allah Ta'ala, adalah ekonomi negara sampai dengan daerah. Berpengaruh kepada anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, baik provinsi maupun daerah. Ini juga berdampak. Ya, kami akan sampaikan dan mungkin sudah kita ketahui semuanya bahwa APBN masa kena dampaknya, betul. Tahun ini sudah mulai dilirik bagaimana mengurangi belanja pegawai, dalam hal ini apa? THR. Tidak semua ASN yang tahun-tahun sebelumnya mendapatkan gaji 14, tahun ini diperhitungkan oleh Menteri Keuangan. Ya, karena kondisi APBN yang terkena dampak COVID-19 ini.
Begitu juga APBD ya, untuk di Berau kemarin sudah ada melaksanakan aman dari keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk merefocusing belanja-belanja yang harusnya sudah dilaksanakan tetapi direfocusing lagi untuk COVID-19 ini di Kabupaten Berau. Kemudian dunia usaha juga mulai lesu. Restoran, catering, perhotelan, pariwisata termasuk tadi biro umroh, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Beberapa hari ini saya keliling ya, bukan keliling ya, hanya kebetulan lewat dan melihat hotel-hotel di sekitar kota kita itu, coba kalau malam itu gelap. Di kamar-kamar itu nggak nyala. Artinya mungkin bisa jadi tidak ada penghuni. Tidak ada mobil parkir di halaman hotel. Ya, lesu. Ya, efeknya nanti mungkin bisa jadi PHK karyawan dan seterusnya. Kemudian di sektor lainnya, pendidikan, pertanian, perikanan, banyak nelayan-nelayan kita yang sudah mulai mengurangi efektivitas penangkapan. Ya, volume melautnya sudah dikurangi. Ya, karena kalau melaut biasanya bersama dengan orang-orang banyak, ya berkumpul dan seterusnya. Kemudian termasuk perindustrian. Ya, ini juga kena dampaknya. Keponakan saya bekerja di tekstil di Klaten, itu mulai berhenti sudah mulai awal bulan yang lalu. Kenapa? Karena salah satu bahan baku industri itu datangkan dari luar negeri dan negara tersebut kena dampak itu juga pandemi. Hingga libur dulu sementara ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kesemuanya ini belum ada yang tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Tapi marilah di momentum Ramadan ini kita berdoa kepada Allah SWT, semoga lekas berakhir COVID-19 ini sebelum Idul Fitri tahun ini. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita masuk tadi masih prolognya ya. Masih prolog. Menyikapi pandemi COVID-19 sebagai seorang muslim. Kita kembali kepada ajaran agama kita, dan berikut ini beberapa kiat atau sikap yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Karena pada dasarnya jemaah sekalian dirahmati Allah Taala, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali kehendak darinya atau iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama sebagai seorang muslim dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus corona adalah juga merupakan makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali perintah dan izin dari Allah taala yang menciptakannya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk virus tersebut. Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah SWT sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk yang lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Quran Surah Yusuf ayat 64. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti Al-Falaq, Surah An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW seperti doa yang dianjurkan untuk kita baca pada pagi dan petang hari. Ini kalau saya lihat Pak Hadi Suryanto, Ustaz Hadi Suryanto sering membaca ini. Ini adalah Al-Ma'surat ya, salah satu doa Al-Ma'surat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini dalam Al-Ma'surat. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari,
masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu pun yang ada di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ini adalah kumpulan dari doa-doa al-ma'surat. Salah satunya, dan masih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah sikap sebagai seorang muslim dalam menghadapi COVID-19 ini adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Ya. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ya, bisa kita lakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang yang lainnya atau berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini. Ya, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan yang baik dan tentunya halal, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Social distance dan physical distance. Ya, ini saran ini adalah dari para ahli-ahlinya, dan sebagai orang yang tidak mengetahui teknis terkait dengan kesehatan, ya kita bagusnya sami'na wa ata'na. Tidak perlu mencari kebenaran-kebenaran dengan sesuatu yang sudah benar dari sisi teknisnya. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus, ya, sehingga kami sampaikan ya kepada saudara-saudara kami yang mungkin telah atau pulang dari zona merah, bagusnya mengisolasi diri ke rumah selama 14 hari, ya. Atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi bi'ardi, fala taqdimu alaihi, wa idza waqa'a bi'ardi wa antum biha, fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan apabila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih insyaallah. Sebagaimana kasus di sebagian negara India, ya, yang kita lihat ya bagaimana tegasnya social distance ya di video-video yang viral yang ada di WA kita ya, dengan membawa rotan dipukuli dan seterusnya. Bahkan ada yang itu tidak mempan ya, adanya ambulans seolah-olah ada yang sakit kena virus corona ya, kemudian yang lagi berkeliaran dimasukkan ke dalam ambulan itu, dan yang lainnya. Itu adalah upaya-upaya ya, karena tidak proaktifnya warga terkait dengan bahayanya ini ya, tidak adanya kesadaran gitu ya. Baik, yang ketiga jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagai seorang muslim dalam menghadapi COVID-19 adalah setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakal diri kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, dan ini sebagaimana kita sering baca dalam iftitah kita, dalam sholat kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-An'am ayat 162. Ma'asyiral muslimin, ajal seorang pasti datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh untuk menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, yang keempat adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan atau sakit. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya.
Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya. Maka berobatlah. Jadi berobat jemaah sekalian itu juga merupakan ikhtiar dari seorang hamba. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Bani. Dan ini sebagaimana juga dakwah Ibrahim alaihissalam, ya, sebagian dalam Asy-Syura ayat 80. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah sebagai seorang muslim menghadapi COVID-19 ini adalah memperkuat ekonomi keluarga. Kita coba lihat dulu. Ekonomi di Cina, ini merupakan negara asal virus itu datang. Pada kuartal 1 2020, kuartal 1 2020 itu sudah minus 6,8%. Dan ekonomi dunia rata-rata minus 3%. Untuk di Indonesia, jemaah sekalian, kuartal 1 2020 plus 4,5%. Kenapa ini bisa lebih di kuartal 1 di Indonesia dengan Cina? Cina sudah minus, kita masih plus. Ingat, Cina ini mulai COVID-19-nya, ya, makanya namanya COVID-19 itu 2019, itu sudah mulai mewabah di Cina di pertengahan. Sehingga berpengaruh kepada kuartal 1 di 2020. Sementara plus 4,5% di Indonesia, ini karena angka dari kuartal terakhir 2019. Ya, sehingganya kita tidak tahu nanti bagaimana kuartal kedua, 3, sampai dengan kuartal 4. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, bahwa rakyat Indonesia harus siap-siap. Kira-kira ada apa ini, ya, dalam link yang kami sampaikan ini, ya. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda atau sinyal akan terjadinya resesi dunia di depan mata jemaah sekalian. Semoga tidak sampai ke sana. Tetapi sebagai seorang muslim kita harus siap apapun kondisi nanti yang akan terjadi. Coba kita lihat jemaah sekalian. Dampak resesi jika terjadi di tengah bonus demografi, maksudnya bonus demografi itu bertambahnya penduduk Indonesia yang luar biasa, ya. Yang akan terjadi adalah ledakan pengangguran, ledakan keberangkrutan, dan krisis pangan. Ya, ada paling tidak ketika resesi terjadi, ini akan terjadi ledakan pengangguran, ledakan kebangkrutan, krisis pangan di tengah bonus demografi di Indonesia, bertambahnya penduduk yang luar biasa. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah mari kita mengikro, ya, membaca peluang bisnis. Tentunya sesuai dengan kondisi kita harus online, karena kita mengikuti gaya hidup para customer atau calon-calon customer kita. Ayo apa? Kita baca peluang tersebut sama-sama. Yang kedua adalah mari kita antisipasi kebutuhan pangan kita. Manfaatkan lahan yang ada. Kalau bahasa ketahanan pangan itu kelompok rumah pangan lestari. Ya, di sini kalau kita lihat di jalur Albina 4 itu ada Pak Budi Prasetya, itu sudah mulai mempraktekkan KRPL, ada hidroponik, ada selada, kemudian ada sawi dan seterusnya. Kemudian di Albina atas sana ada Pak Gandhi, ya. Arisma Gandhi itu ada tanaman-tanaman yang semusim pendek. Ya, ini merupakan upaya kita bagaimana kita itu membutuhkan pangan kita. Kenapa? Bisa jadi kalau kita punya uang tetapi barang tidak tersedia di pasar, maka apa yang terjadi? Ingat ya, di 2014 kasus tempe setebal kartu ATM. Itu apa itu yang terjadi? Karena kebutuhan tempe di Indonesia itu kurang 1,7 ton. 1,7 juta ton kekurangannya itu. Sementara yang tersedia ada hanya 700 ton. Nah, sehingga tempenya setebal ATM ya. 2014 kita masih ingat semua itu mungkin ya. Nah ini yang itu belum COVID-19 ya. Ini apalagi ya terjadi COVID-19. Mari kita manfaatkan
pekarangan kita, jangan kita biarkan sebagai lahan tidur, banyak semak belukar. Ayo kita lestarikan dengan pangan-pangan yang semusim pendek seperti singkong, jagung, sawi, dan sayur-sayuran dan yang lainnya. Ya, ini untuk kebutuhan pangan kita. Dan tentunya kalau kita mengelola, kita akan hati-hati terhadap pestisida dan seterusnya, lebih sehat lah karena organiknya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hidupkan koperasi. Ya, koperasi ini juga merupakan, kalau ekonomi Indonesia merupakan soko guru ya. Hidupkan koperasi, sistemnya bagus. Tinggal bagaimana nanti orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian bangun ekonomi komunitas. Pangsa pasar kita tuh jelas, umat muslim dan seterusnya. Kalau ada minimarket muslim, mungkin ngapain kita harus ke yang ada Al-Fatihah segala itulah ya. Karena apa? Pangsa kita sudah jelas, jumlah kita banyak dan luar biasa. Ketika itu betul-betul bisa kita wujudkan, maka cash flow yang terjadi adalah di lingkungan kita, di komunitas kita. Yang selanjutnya adalah jemaah sekalian, yaitu saling mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan yang terakhir adalah doa. Doa adalah doa muhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Dan sebagai penutup, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita bertaubat dan perbanyak istighfar dalam surah Nuh ayat 12. Fakultus taufiru innahu fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghafara, dan seterusnya. Kemudian selalu zikir kepada Allah ya, karena kalau kita selalu zikir maka uzkuruni fazkurkum washkuri wala takfurun, maka wazkuruni azkurkum washkuri li wala takfurun. Kita mengingat Allah maka Allah akan mengingat kepada kita, dan kita selalu muraqabatullah, mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya dengan ibadah-ibadah kita, dengan aktivitas-aktivitas ruhaniah kita. Dan yang selanjutnya adalah ta'awun ya, saling membantu, tadi sudah kami sampaikan, dan sedekah, termasuk ya pelaksanaan nanti Jiswaf pada Ramadan tahun ini. Dan di situ saya lihat sore tadi ya, kami lewat posko Aswa sudah berdiri untuk membantu Bapak sekalian dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kultum pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan nawayakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas tausiahnya. Semoga memberi kita tambahan bekal untuk menghadapi cobaan ini, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya, dan untuk bisa mengakses acara ini insyaallah Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube Masjid Nurul Ilmi. Mohon like, mohon share, dan subscribe-nya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.